Sulaiman, kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Inilah detik-detik penangkapan Chawalit Tongduang alias Sia Paeng Nanot, buronan Interpol asal Thailand. Chawalit kabur dari penjara Provinsi Selatan Nakhon Si Thammarat, Thailand pada Agustus 2023. Ia masuk Indonesia dengan identitas palsu sebagai Sulaiman. Rupanya Chawalit juga pernah menetap di Aceh hingga akhirnya ditangkap di Badung, Bali. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chawalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand. Chawalit merupakan pimpinan gangster yang melakukan kejahatan berat, membunuh polisi, menembak anggota kehakiman, hingga pelanggaran atas narkotika. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Betapa seriusnya tersangka yang dihadapi. Gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Kesuksesan besar ini tidak cuma-cuma. Polisi Indonesia meminta polisi Thailand untuk menangkap buronan narkotika Freddy Pratama yang diindikasi kabur ke sana. Nggak, ya bukan, kita kan join nih. Ada budi, ada balas lah. Ada ubi, ada budi, ada balas dong. Ya kita minta juga demikian dong. Ya toh, dia kan gembong besar, Freddy gembong besar, ya saling tukar aja, barter. Itu yang kita inginkan. Itu udah ada kesepakatan, Pak? Insya Allah sudah. Chawalit telah dipulangkan dengan pesawat jet pribadi yang dikawal ketat 10 polisi Indonesia dan kepolisian Thailand. Nama yang masuk di daftar Interpol dunia mencapai lebih dari 16.000 orang. Lebih dari 9.000 nama yang masuk dalam kategori Yellow Notice yang berarti orang hilang. 17 orang warga negara Indonesia. Dan lebih dari 6.000 nama masuk dalam kategori Red Notice yang terkait dengan kasus kriminalitas atau sejenisnya. Ada 8 nama warga negara Indonesia di dalamnya. Beberapa nama dari ribuan orang ini berhasil ditangkap atas kerjasama Interpol. Jessica Iskandar tak kuasa menahan amarah saat Christopher Stefanus Budianto, buronan kasus penipuan bisnis rental mobil, berhasil ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Mana? Nggak bisa ngomong. Tersangka ditangkap di Bangkok, Thailand setelah masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2022 silam. Kasus ini bermula saat pelaku tak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa mobil milik Jedar. Padahal Jedar telah berinvestasi hingga 9,8 miliar rupiah berupa 11 mobil dan uang sebesar 30.000 US dollar. Namun, semua barang berharga itu justru hilang tak berbekas. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang saya? Christopher akhirnya divonis 2,5 tahun penjara dan mengembalikan 1 mobil ke Jessica Iskandar. Vonis ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa. Warga negara Kanada ditangkap di villa di Kuta Utara Badung, Bali atas kasus dugaan tindak penipuan dan pemalsuan di negara asalnya. Setelah ditangkap, Stephanie Gagnon dideportasi ke Australia, lalu diserahkan ke Interpol Kanada.
Deportasi dilakukan ke Australia karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Interpol Kanada. Juli 2020, Bareskrim Polri dibantu pihak kepolisian di Raja Malaysia berhasil menangkap buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Joko Chandra kabur ke luar negeri hingga jadi buronan Interpol sejak tahun 2009. Atas kasus ini, Joko Chandra dihukum 2 tahun penjara. MA juga memerintahkan dana 546 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Joko Chandra juga masih harus menjalani hukuman atas 3 kasus lainnya, hingga membuat Joko Chandra harus menjalani hukuman selama 8 tahun.